Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra. Malam ini kita akan membahas bagaimana membuat SPT badan untuk PT CV yang masih omsetnya di bawah 4,8 miliar atau masih masuk kategori UMKM ya. Atau dengan kata lain masih menggunakan tarif setengah persen. Gimana cara membuat laporannya, SPT-nya gitu ya. Coba langsung saja kita praktekkan. Eh, kita di sini contoh ambil ada CP Makmur ya, bukan CP sebenarnya. Ada penjualan di tahun 2019 1,2 ya. Nah intinya gini teman-teman. Jadi sebelum situ intinya kalau untuk laporan eh, badan usaha atau badan hukum eh, itu wajib meskipun dia kena final tarif setengah persen atau tarif UMKM dari omset tetap harus melampirkan laporan keuangan ya. Jadi untuk badan itu wajib melaporkan laporan keuangan yang minimal terdiri dari laporan laba rugi dan neraca. Dan yang dapat diketahui ya ininya apa sih jelas gitu akun-akunnya gitu dapat di apa namanya dapat dijabarkan masing-masing gitu ya sehingga kondisi keuangannya bisa terlihat gitu ya. Jadi walaupun menggunakan tarif setengah persen bukan berarti tidak melampirkan laporan keuangan tapi tetap wajib melampirkan laporan keuangan itu dulu ya. Nah, kita lihat di sini kondisi CP Makmur tahun 2000 1,2 miliar, ada pembelian persidangan awal ini anggaplah perusahaan dagang gitu ya. Sebenarnya ini juga bisa saja untuk jasa konstruksi nanti mirip caranya, cuma nanti akan dibantu sendiri. Ini untuk PPh final dulu dengan apa badan usaha yang menggunakan PPh final setengah persen. Nah, kita lihat di sini unsur-unsurnya ada pembelian, ada HPP, juga sama seperti laporan komersial lain, cuma di sini kita tidak perlu melakukan koreksi fiskal ya karena semuanya kebetulan final gitu kan sudah dikenakan final langsung saja. Jadi untuk pajaknya pun mudah sekali dari setengah persen dikali yang omset penjualan ini 1,2 M jadi hanya 6 juta rupiah ya. Jadi sangat sederhana teman-teman ya kalau untuk yang UMKM, badan usaha untuk yang UMKM ini sangat sederhana sekali pajaknya. Nah langsung saja gimana cara menuangkan ke SPT badannya. Nah, pertama-tama seperti biasa kita apa namanya kita buka dulu SPT-nya, pastikan sudah terinstall SPT dengan versi yang terbaru. Kemudian untuk yang ini kita buat SPT baru, kalau buat misalnya, nah kalau yang sudah ada buka aja di. Nah biasa untuk seperti biasa tipsnya kita apa namanya kita harus input dari yang klasik dulu, trans komersialnya dulu laporan keuangan. Nah, kita input data neracanya ya. Di sini ada neracanya. Kita input kasnya ada berapa? 100 juta. Kita masukkan di kolom ini yang kita jadi ini neraca yang aktiva dulu ya, kolom aktiva. Kita lihat sebelah kiri kolom aktiva, masukin ke sebelah sini. Nah, kita lihat ada 100 juta, kemudian masukin ini ke sini 100 juta. Ya, kita lihat di sini di apa neracanya ulang lagi dari neracanya 100 juta masukin di sini sesuai dengan persediaan 200 juta ya masukin di kolom persediaan. Kemudian ada apa lagi aktiva masukin di aktiva di sini tuh aktiva langsung dikelompokin teman-teman ya. Nomor 14 ini aktiva kayak kendaraan itu masuknya sini, kalau bangunan baru nomor 13. Kalau untuk nomor 14 semua kendaraan mesin segala macam masukin aja di aktiva tetap lainnya. Kemudian akumulasi penyusutannya pun di nomor 15 ini digabung semua ya sehingga totalnya harus sama dengan di neraca yaitu di kolom aktiva 500 juta. Oke, sekarang kita masukin ke kolom pasiva ya. Pasiva kita lihat di sini masukin diklik ya sebelahnya ini di atas ini. Nah, kita lihat ada apa aja. Oh, hutang dagang 291 kita masukkan, kita input 291. Kemudian ada apa lagi? Ada modal di store kita masukin nih 25 juta masukin di sini. Oke. Nah, untuk yang laba rugi tahun berjalan masukin sini 184. Nah, totalnya harus sama ya teman-teman ya dengan nah ini. Kita cek udah benar 500.000, kita simpan. Oke, simpan. Nah, kita masuk sekarang ke laba rugi dari laporan yang ini ya, laba rugi ya. Masukin aja pendapatan sesuai dengan laporan komersialnya laba rugi 1,2 ya kan. Kemudian untuk yang apa lagi ada persediaan awal direkam 100 juta, persediaan akhir di sini 200 juta ya kan. Pembelian ada berapa di sini 1 miliar. Pokoknya yang ada dimasukin, kalau nggak ya nggak ada dikosongin aja
Jadi ya, pokoknya yang teman-teman ada laporan keuangannya di unsur laporan masukin ya. Nah, kemudian apalagi yang perlu dimasukin adalah ini sampai di sini laba ruginya sama ya 300. Nah, ini laba kotornya harus sama nih, laba kotor. Nah, kemudian turun lagi ke beban penjualan, ada nggak? Kalau nggak ada, kosongin. Di sini ada beban administrasi dan umum. Totalnya berapa nih? Totalnya 110 juta ya. Totalnya 110 juta. Masukin. Nah, sehingga ada laba bersihnya 190 juta. Ini harus sama nih, 190 juta. Oke. Ini laba bersih komersialnya ya. Udah, terus udah, setelah itu pastikan laba bersihnya sama ya. Kalau udah sama, laba bersihnya sama nih, 160 juta, simpan. Oke, tutup. Nah, kemudian kita lanjut ke lampiran-lampiran yang kalau untuk yang final ini biasanya kan nggak ada lampiran ininya, nggak ada lampiran khususnya biasanya. Kalau untuk yang final UMKM, langsung aja ke lampiran yang wajib, yaitu lampiran 1 sampai 6. Kita isi di lampiran 6 dulu. Ada nggak lampiran 6 ya? Kayak daftar peningkatan modal di perusahaan lainnya ada nggak? Nggak ada, maka kosongin. Kalau nggak ada, kosongin, tutup. Tapi harus tetap dibuka teman-teman ya. Jadi nanti karena kalau nggak dibuka SPT lampiran 6 ini nanti ketika di DJP online akan dianggap sebagai nggak lengkap gitu. Jadi tetap minimal walaupun nggak ada isinya tetap harus diklik dan dibuka ya. Untuk yang lampiran 5 diisi kalau memang PT ya berarti isi pemegang saham, di sini pengurus. Kalau yang berbentuk CV kebetulan ya ini di sini ditulis daftar pemegang sahamnya berarti pendirinya, di sini pengurusnya tulis direktur atau komoditernya. Harus wajib diisi teman-teman ya. Oke, wajib diisi. Kemudian kalau sudah disimpan, lanjut ke lampiran berikutnya dari lampiran 5 ke 4 sekarang. Lampiran 4 untuk UMKM ini teman-teman. Jadi teman-teman masukin ke nomor 14 ini ya. Untuk yang PP23 yang menggunakan tarif setengah persen, masukin ke kolom 14 ini, kita klik. Nah, ini teman-teman tambah, masukin sini, tambah. Ini karena kebetulan sudah direkam, kita klik. Nah ini sini. Teman-teman caranya ini, masukin ketikan. Jadi di sini di jenis penghasilan masukin pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ya. Kalau mau singkat PP23 ini nggak jadi masalah sih sebenarnya. Ini kalau lengkapnya aja biar tahu ini nih penghasilan apa sih gitu finalnya. Nah, PP23 berapa tadi omsetnya atau peredaran brutonya itu 1,2 M, diketikin di sini. Tarifnya berapa? 0,5%. APP terutangnya jadi 6 juta ya, benar. Oke, keluar. Nah, coba kita cetak untuk memastikan bahwa sudah benar ya. Kita cetak dulu, kita lihat bahwa penginputannya udah benar. Kita lihat. Ini agak lama ya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini pastikan di sini muncul nih di nomor 14 ini ada tulisan ini pajak penghasilan yang atas penghasilan yang saya diterima dari wajib bruto. Udah benar kan 6 juta. Oke, kita close. Kita simpan. Terus kita tutup. Oke, berarti lanjut ke lampiran 3, wajib diisi juga, wajib minimal dibuka ya. Dibuka walaupun nggak ada isinya, tetap teman-teman buka. Tutup lagi kalau emang nggak ada garis pajak. Kemudian untuk lampiran 2 harus diisi teman-teman ya, diisi dari mana? Dari laporan laba rugi yang tadi. Laporan laba rugi yang tadi kita buka tadi. Nah ini ya. Ini semua lampiran 2 ini biaya-biaya semua teman-teman ya. Jadi biaya HPP terkait dengan biaya usaha lainnya dan atau biaya di luar usaha. Untuk yang HPP biasanya terkait dengan pembelian, penjualan, pembelian, saldo awal, saldo akhir ya. Nah ini angka-angkanya dari sini teman-teman. Jadi pembelian berapa? Sini ada kebetulan 1 miliar, masukin aja di sini. 1 miliar terkait HPP ya. Kemudian ada persediaan awal yang terkait HPP mana lagi? Ini persediaan akhir ada 200 juta.
input di situ. Kemudian persediaan awal juga ada 100 juta di input di sini, 100 juta awal akhir ini, sehingga totalnya harus sama nih, 900 juta HPP-nya. Kita cek benar nggak? Nah ini benar ya, 900 juta ya, HPP-nya benar ada 900 juta, jadi harus sama teman-teman. Kemudian yang kolom lajur yang ini, yang nomor 4 nih, biaya usaha lainnya ini, itu apa namanya, dari sini, dari beban administrasi umum ya, dicek teman-teman ada apa nih, biaya gaji, oke masukin 80 juta, biaya transportasi sini masukin 25 juta. Nah ini untuk biaya ATK dan biaya telepon, teman-teman bisa gabungkan untuk di input di sini nih, di biaya lainnya, karena di sini nggak ada nih biaya telepon. Jadi di sini yang tipsnya adalah bahwa yang dimasukin ke ini ada namanya nih, transportasi, penyusutan, sewa. Kalau enggak ada, kumpulin semua di nomor 11 di sini ya. Yang penting totalnya jumlahnya harus sama. Ini kebetulan 110. Nah ya, dicek. Ini jumlahnya sama kan, 110 ya. Oke. Jadi totalnya ini tambah ini harus 100, ini harus sama nih. Nah, ini 1 M 10 juta. Coba kita cek ya. Nah, ini HPP ditambah ini ya, 1 M 10 juta. Udah pas ya, udah benar. Kalau udah benar disimpan teman-teman ya, disimpan. Oke, kemudian tutup lagi, baru masuk ke lampiran 1. Nah, lampiran 1. Lampiran 1 ini biasanya 0 ya. Langsung pertama rekam aja omsetnya di sini di peredaran usaha. Sesuai dengan apa namanya, omsetnya ya. Nah, ini udah. HPP dia akan muncul sendiri dari lampiran 2, akan dibawa ke sini teman-teman. Nah, ini biasanya ini awalnya masih 0 nih. Nah, ini nomor 4 ini diisi, untuk yang ini diisi sesuai ini gitu, neto ini. Karena neto komersial di sini adalah sama dengan neto fiskal, jadi harus disamain. Nah, sehingga nanti di lampiran ini koreksi positif nggak ada, negatif nggak ada. Nah, sehingga penghasilan neto fiskalnya jadi 0 ya. Simpan. Jadi untuk yang UMKM, jadi nilai yang ini jangan lagi bingung disamain ya. Ini teman-teman bisa cek di buku petunjuk SPT tahunan. Nilai ini adalah nilai neto ya, penghasilan final dan tidak termasuk wajib pajak yang netonya. Jadi ini kan neto finalnya, jadi masukin aja ini, berarti udah 0 atau udah dikoreksi negatif 0 ya. Ini 0, simpan. Nah, kita lari ke induknya ini, atau SPT badan wajib pajak ini tidak diaudit induknya. Nah, induknya pasti akan 0 karena tidak ada di sini di sini 0 PKP-nya ya, jadi udah nihil, jadi statusnya udah nihil teman-teman. Kalau untuk yang UMKM ya udah nihil, di sini cek udah nihil pasti. Nah, ini paling ada PPh finalnya aja, ini otomatis memindahkan sendiri dari lampiran 4 tadi. Kemudian bagian H juga PPh 25 tidak ada ya, tidak ada angsuran tidak ada angsuran PPh pasal 25. Bahkan kalau misalkan tahun ininya melebihi 4,8 M UMKM, yang tahun depannya pun masih belum ada cicilan untuk tahun pertama setelah tidak memenuhi syarat lagi. Itu akan dibahas lebih lanjut ya. Intinya untuk UMKM kalau tahun ini masih di bawah 4,8, berarti tahun depannya masih belum ada PPh pasal 25. Bahkan sudah melebihi 4,8 di tahun ini pun, tahun depannya itu masih angsurannya masih 0. Baru tahun depannya lagi ada PPh 25. Oke, sampai di sini jelas ya. Sudah simpan. Oke, tutup. Setelah itu daftar SSP ini nggak ada ya, karena nggak ada yang di store ya. Oke. Setelah itu seperti biasa langsung ke menu lapor ya. Menu lapor, create CSV, checklist ini, create CSV. Nah, nah ya. Oke, setelah itu biasa ya lapor ke KPP lewat DJP online gitu kan, lewat e-filing biasa. Oke, sekian saja. Kalau ada pertanyaan atau ada diskusi silahkan seperti biasa di kolom komentar. Jangan lupa kalau memang ini bermanfaat silahkan like dan subscribe, komen dan seterusnya ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, sehat selalu teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.